Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali di sekolah minggu online. Gimana kabar anak-anak? Hari ini Lause Ineke ditemani oleh Lause Nia. Yeay, kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sebelumnya, Lause mau ajak anak-anak main dulu. Mau? Yeay, anak-anak pasti masih ingat ya permainan ini ya. Lause mau ajak permainan Simon Says. Ya, artinya apa? Kalau Lause bilang Simon berkata, maka anak-anak tirukan apa yang Lause sebutkan. Ya. Tapi kalau Lause nggak bilang kata-kata depannya ada Simon berkata, berarti anak-anak nggak boleh tirukan. Bisa? Gampang ya. Jadi kalau Lause bilang Simon berkata, melompatlah, jump, jump, gitu ya. Tapi kalau Lause nggak bilang, berarti tidak perlu dilakukan. Oke? Oke. Yuk kita mulai. Siap semuanya? Oh, siap. Simon berkata, melompatlah. Yeay. Simon berkata, kata amin. Kita tirukan. Amin. Yeay. Lalu duduk yang manis. Weh, ada yang salah ya. Tadi Lause belum bilang Simon berkata. Jadi nggak perlu duduk yang manis. Wah, sekali lagi tes-tesnya ya. Sekali lagi ya, Lause mau lihat di sini siapa yang benar, siapa yang salah. Oke. Lause mau ajak. Simon berkata, berputarlah, swing. Simon berkata, lambaikan tangan. Yeay. Lalu jalan di tempat. Siapa yang masih jalan di tempat? Wah, ada yang masih jalan di tempat ya. Itu nggak pakai Simon, berarti sebenarnya nggak boleh jalan di tempat. Wah, Lause Nia, kira-kira anak-anak ini tambah mau semangat lagi nih ya habis main. Wah, seru. Nah, sekarang kita mau nyanyi memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau masuk dalam doa. Minta Lause Nia pimpin kita dalam doa. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong sertai dan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada sukacita di dalam hati kita? Yeay! Kita mau semangat memuji Tuhan. Kita nyatakan there is a joy down in my heart. Ikuti Lause gerakannya ya. Kita mau nyanyikan dengan bangkit berdiri dan tirukan gayanya. Yang semangat ya. There is joy down in my heart. There is a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart, down in my heart, there is a joy, 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 joy. Down in my heart to stay. Katakan, and I'm so happy, so very happy. I felt the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I felt the love of Jesus in my heart. Kita katakan lagi. There is a joy, 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 joy. Where? Down in my heart, there is a joy, 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 joy. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I feel the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I feel the love of Jesus in my heart. Kita katakan bahasa Indonesianya. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita.
nyata di hatiku, di hatiku selalu. Aku gembira, sungguh gembira, kasih Yesus di dalam hatiku. Aku gembira, sungguh gembira, kasih Yesus di dalam hatiku. Aku gembira, sungguh gembira, kasih Yesus di dalam hatiku. Aku gembira, sungguh gembira, kasih Yesus di dalam hatiku. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus di dalam hatiku. Anak-anak, kita sangat bersukacita karena kita punya Tuhan yang begitu mencintai kita. Kita mau nyanyikan lagunya Jesus Loves Me, This I Know. Walaupun kita kecil, Tuhan sayang pada kita. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Dua tangan. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Katakan, yes, Jesus loves me. Katakan lagi, yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Kita katakan sekali lagi, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Anak-anak, kita punya Tuhan yang sudah cinta dan mengasihi kita. Kita sebagai anak-anak juga mau menyatakan tekad kita. Kita mau melakukan yang benar. Kita mau melakukan perintah Tuhan. Kita nyanyikan lagunya I wanna do right, I wanna be like Jesus. Ya, kita mau nyanyikan I wanna do right. Senyum yang manis, nyanyikan lebih semangat. Ikuti gerakannya Lausu ya. Yo, semangat, semuanya berdiri. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, hey, everywhere I say, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Kita katakan, I wanna be more like you. Yeah, semangat semuanya gerakan. I wanna be right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, hey, everywhere I say, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you.
Anak-anak, sekarang tiba waktunya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak mau minta papa mama untuk mempersiapkan persembahannya, boleh di-scan QR di bawah ini. Kita mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau nyatakan terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan yang Tuhan berikan. Kita mau nyanyikan terima kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Katakan terima kasih 1000, terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Surya bersinar, surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Sekali lagi kita nyatakan, surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Katakan aku bahagia. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Sekali lagi aku bahagia. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Mari anak-anak, kita mau berdoa untuk persembahan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memberikan persembahan ini. Tuhan tolong sucikan dan kuduskan persembahan kami ini. Tuhan tolong terimalah persembahan ini untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih untuk papa mama yang sudah menyediakan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lau Susandra. Anak-anak, di saat pandemi sekarang ini, banyak hal yang kita tidak bisa pahami. Banyak hal yang kita tidak mengerti mengapa harus terjadi dalam hidup kita. Tapi anak-anak ingat, kita punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Kita mau bersandar penuh kepada Tuhan. Kita mau nyatakan tekad kita. Jangan pernah menyerah. Dalam keadaan apapun, Tuhan selalu ada. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah,
Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Kita katakan jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yes! Siap? Siap? Oke. Kenalan dulu dengan teman-teman. Oh, nanti saja Lause. Saya mau melihat Lause memasak dulu. Oh iya, Lause hari ini mau memasak sup kacang lentil merah. Bahannya 1 mangkok kacang lentil, 2 sendok, sendoknya teh ya, jintan 1 sendok, ketumbar 1 ruas kunyit, setengah sendok, lada 2 sendok gula, 1 sendok garam, dan ini bawang bombay. Bawang bombaynya dipotong kecil-kecil ya. Ini bawang putih dan teman-teman diulek sampai halus, lalu semuanya digongso sampai wangi. Nah, sementara itu kita merebus lentil dengan 600 cc air. Setelah rebusan lentil ini 20 menit, boleh masukkan bumbu-bumbu yang sudah digongso dan kemudian tunggu 5 menit lagi. Dia akan jadi deh. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan mau berbicara lagi kepada kami. Kami mau membuka hati kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tolong kami ya Tuhan, agar kami taat kepada firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik, gara-gara semangkuk sup kacang lentil merah, terjadi perpecahan sebuah keluarga di negeri Kanaan. Cerita ini tercatat di Alkitab pada Kitab Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34. Kok bisa ya? Check it out. Bermula dari Allah. Rencana Allah untuk mendirikan sebuah bangsa. Dan dari bangsa itu kelak akan lahir Sang Mesias, Juru Selamat. Lalu Allah memilih Abraham dan istrinya Sarah
Abraham dan Sarah taat kepada Allah. Lalu Allah memberikan mereka seorang anak perjanjian di masa tua mereka. Dan anak itu lahir, diberi nama Ishak. Ishak artinya tertawa. Ishak adalah anak perjanjian. Dan Ishak pada usia 37 tahun, ibunya Sarah meninggal dunia. Ishak tentu sangat bersedih sekali atas kepergian ibunya. 3 tahun setelah itu, maka Bapak Abraham menyuruh hambanya mencarikan istri buat Ishak ke negeri Bapak Abraham, yaitu Aram Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana hamba Abraham ini ketemu seorang gadis cantik yang bernama Ribka. Dan Ribka ini anak Betuel. Betuel adalah anaknya Nahor. Dan Nahor ini adalah saudaranya Bapak Abraham. Maka hamba Abraham membawa Ribka ke negeri Kanaan. Dan Ribka menjadi istrinya Ishak. Ishak sangat terhibur setelah ibunya meninggal. Aku pulang. Oh, sudah pulang? Iya. Sayang, kita ini kan menikah sudah kurang lebih 18 tahun. Jadi aku tadi pergi ke bidan di sebelah sana. Bidan itu bilang, aku ini mandul. Artinya aku nggak bisa punya anak. Aku jadinya sedih sekali. Oh, dulu ibuku Sarah juga mandul. Ya? Terus bapakku Abraham berdoa kepada Allahnya. Minta agar ibuku Sarah boleh hamil dan melahirkan. Dan mereka, akhirnya aku lahir dan mereka pada waktu itu umurnya udah tua. Kita pun bisa berdoa meminta kepada Allahnya Abraham itu supaya istriku juga dibukakan kandungannya dan boleh hamil dan melahirkan. Ya Allah, tolong bukakan kandungan istriku supaya ia boleh hamil dan boleh melahirkan. Amin. Amin. Ishak berdoa untuk istrinya Ribka. Tuhan mengabulkan doanya. Tidak lama kemudian, mengandunglah Ribka. Oh, ada apa dengan perutku ini? Bayinya di dalam bertolak-tolakan. Aduh. Baiklah, aku akan minta petunjuk pada Allah. Anak-anak dalam kandunganmu akan menjadi 2 bangsa yang akan bersaing. Bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Anak yang lebih tua akan menjadi hamba kepada anak yang lebih muda. Dan Aaron dari Momere akan membacakannya dalam bahasa Inggris. And the Lord said unto her, 2 nations are in thy womb, and 2 manner of people shall be separated from thy bowels, and the one of people shall be stronger than the other people, and the elder shall serve the younger. Genesis 25 verse 23. Setelah genap harinya untuk ibu Ribka melahirkan, ternyata anaknya kembar, 2 laki-laki. Yang pertama keluar warnanya merah, seluruh tubuhnya berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Setelah itu keluar adiknya yang berbeda beberapa menit. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub.
ketika keduanya menjadi besar dan bertumbuh dewasa, Esau menjadi seorang yang pandai berburu dan suka tinggal di padang. Ayahnya Ishak sangat sayang kepada Esau karena bapak Ishak suka makan daging buruan Esau. Tetapi Yakub adalah seorang yang suka tinggal di kemah. Ia seorang yang sangat tenang dan suka membantu ibunya, dan ibunya sangat mengasihi Yakub. Esau dan Yakub juga mendengar cerita tentang kakek Abraham. Ada berkat Allah yang akan diberikan kepada kakeknya itu. Berkat dan hak kesulungan telah mengalir kepada Ishak dan akan mengalir kepada Esau karena Esau anak sulung. Namun pada suatu hari, halo teman-teman, tadi di awal tidak sempat berkenalan. Nama saya Yakub. Ini saya masak sup lentil. Harum sekali. Kakak Esau datang. Adikku, kelihatannya masakanmu sangat enak. Baunya harum sekali. Apakah aku boleh memintanya? Aku sangat lapar dan lelah sekali. Hari ini aku tidak mendapatkan binatang buruan. Boleh, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Katakanlah. Aku akan lakukan asal aku diberikan sup itu. Sebab aku sangat lelah dan sangat lapar. Beri aku hak kesulunganmu. Aku akan memberikan makanan ini. Hak kesulungan? Baiklah. Apa arti hak kesulungan bagiku? Kalau sebentar lagi aku akan mati kalau tidak makan. Swear, bersumpahlah dulu padaku. Ya, kakak bersumpah bahwa kakak memberikan hak kesulungan kepadamu, adikku. Baiklah, ambillah makanan ini. Ini rotinya, ini minuman. Makan dan minumlah sepuasmu. Setelah Esau makan dan minum, ia berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Nah, tadi Yakub memasak sup. Sup yang dimasak Yakub adalah sup kacang lentil merah. Ini kacang lentilnya, coba lihat. Bukan yang kacang merah red bean. Nah, cara masaknya seperti adik-adik lihat di awal tadi. Dan kacang lentil itu bentuknya seperti lensa, mengandung banyak protein sebagai pengganti daging. Untuk jelasnya, kita lihat Alkitab yang bahasa Inggris. Silakan Arcelia Renata membacanya. Arcelia ini posisinya sekarang ada di Maumere, NTT. Silakan Arcelia. Then Jacob gave Esau bread and pottage of lentils, and he did eat and drink and rose up. And went his way, thus Esau despised his birthright. Genesis 25, verse 34. Allah telah menentukan Esau sebagai anak yang sulung. Tapi Esau mengingini semangkuk sup melebihi dia mengingini janji Allah. Allah tahu Esau sudah menjual hak kesulungannya pada Yakub. Hal ini menunjukkan Esau benar-benar tidak menghargai hak kesulungannya. Esau telah membuang kesempatan untuk meneruskan perjanjian Allah dengan kakeknya Abraham. Esau adalah orang bodoh. Bisa dikatakan juga Esau orang yang gampang menyerah pada keadaan.
Seharusnya bagaimana? Esau bisa berdoa, minta tolong Allah ketika lapar. Ya Allah, tolong aku supaya adikku bisa memberikan makanan padaku. Atau Esau bisa mencari Papa Ishak atau Mama Ribka, bilang kalau dia sudah lapar. Esau tidak melakukan, tidak berdoa dan tidak minta tolong ibunya. Esau melakukan hal yang tidak baik, no good. Seperti yang dikatakan firman Tuhan pada Perjanjian Baru, yaitu Ibrani 12 ayat 16 sampai 17 dan akan dibacakan oleh teman kita Kristo. Silakan Kristo. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sekarang bagaimana dengan Yakub? Yakub sangat mengingini hak kesulungan itu sejak dalam kandungan ibunya. Yakub berjuang, berdesak-desakan, dan ingin sekali memperebutnya. Mari kita lihat apa kata Alkitab. Akan dibacakan Sharon di dalam bahasa Inggris. Genesis 25 verse 22. The babies jostled each other within her, and she said, "Why is this happening to me?" So she went to inquire of the Lord. Dan ada beberapa kemungkinan lain. Yakub pengen sekali dengan hak kesulungan itu. Pertama, Yakub tahu bahwa ayahnya Ishak adalah anak perjanjian. Ada warisan berkat dari Allah yang Allah janjikan kepada kakeknya Abraham. Dan Yakub percaya itu akan terjadi dan mengingininya dengan sungguh-sungguh. Kedua, ada harta warisan yang didapat anak sulung 2 kali lipat. Ketiga, Yakub tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya Ishak. Kemungkinan hati Yakub terluka dan ia ingin membuat dirinya melebihi Esau. Yakub yang terluka itu membuat Esau terluka. Tapi kelak Allah juga menghukum Yakub. Lihat di Hosea 12 ayat 3. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberikan balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Nah, adik-adik, semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Gambar Allah itu sudah rusak, sudah broken. Dan manusia banyak yang terluka. Yang terluka saling melukai orang lain. Itulah yang terjadi. Dan Allah memberikan Kristus Yesus untuk memulihkan kita. Kita akan diberi hati yang baru untuk menjadi manusia baru, sehingga kita bisa dipulihkan. Dan setelah kita pulih, kita harus membagikannya kepada orang lain. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memulihkan broken kita ini.
Mari kita saksikan video ini. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Namun, gambar Allah itu rusak atau broken karena manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia yang broken akan saling melukai. Gadis kecil ini sedang melukis, tapi teman-temannya mengejeknya. Dan ia pun terluka. Dengan sedih ia pergi. Ketika ia melihat sebuah kado, ia ingin menyentuhnya. Tetapi orang itu dengan keras menegurnya dan menyuruh dia pergi. Kemudian ia pulang ke rumahnya. Dia ingin menunjukkan hasil karyanya pada ayahnya dan ibunya. Namun, ayah dan ibunya mencuekkannya. Hal ini membuatnya tambah terluka, dan ia pun pergi dengan sedihnya dan duduk sambil menangis. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang padanya, memberikan dia sebuah hadiah, yaitu hati yang baru. Maka gadis kecil ini pun menerimanya, dan hatinya yang broken segera dipulihkan. Dan ia menerima Tuhan Yesus. Dengan gembira ia pun membagikan kasih Tuhan Yesus pada ayahnya, ibunya, dan kepada orang yang menyakiti hatinya. Dan kepada semua teman-temannya. Mereka pun dipulihkan. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memulihkan setiap orang yang broken. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Mari kita menerima Tuhan Yesus dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan datang ke dunia untuk menebus kami orang berdosa. Kami yang sudah broken, sudah rusak, yang terluka. Tuhan, Engkaulah yang sembuhkan kami. Engkau pulihkan kami. Kami mengucap syukur kami boleh datang kepada Engkau. Kami juga mau menolong orang yang terluka ini boleh dipulihkan, mempunyai hati dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang saatnya ayat hafalan. Kita akan menghafal ayat dengan bernyanyi. Kita akan nyanyikan Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi
Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Halo anak-anak, sekarang waktunya aktivitas. Mari kita buat sama-sama. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Semoga pujian dan cerita firman Tuhan pagi ini boleh menguatkan kita semua. Sampai ketemu lagi di sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.